Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah merah di pemakaman umum itu masih basah. Sisa dari hujan semalam yang seolah ikut menangisi kepergian ibu. Alina terduduk di sebuah kursi plastik di samping pusara, tatapannya kosong, terpaku pada gundukan tanah yang kini menjadi rumah abadi bagi wanita yang telah melahirkannya. Aroma bunga melati, kamper, dan wangi tanah basah menusuk indera penciumannya, menciptakan sebuah simfoni duka yang membuat dadanya terasa sesak. Langit di atas kepalanya berwarna kelabu, seolah ikut berduka, menaungi kesedihan yang tak terucap. Para pelayat satu persatu telah pulang, menyisakan Alina, kakaknya Bima, dan beberapa kerabat dekat. Di antara mereka, seharusnya ada satu sosok yang berdiri paling kokoh di sampingnya, menjadi sandarannya di saat paling rapuh. Suaminya, Tony. Tony memang ada di sana, namun raganya seolah terpisah dari jiwanya. Ia tidak berdiri di samping Alina. Ia berdiri agak jauh di dekat gerbang pemakaman, sibuk dengan ponselnya. Kemeja hitam mahal yang ia kenakan tampak kontras dengan suasana duka, terlalu licin, terlalu sempurna, tanpa satupun kusut yang menunjukkan ia ikut merasakan kehilangan. Sesekali ia melirik jam tangan mewahnya, seolah sedang menghitung mundur waktu hingga semua prosesi yang dianggapnya merepotkan ini selesai. Tidak ada air mata di wajahnya, tidak ada guratan kesedihan. Yang ada hanyalah ekspresi bosan dan tidak sabar. Alina melihatnya, dan sebilah pisau tak kasat mata kembali mengiris hatinya yang sudah terkoyak. Suaminya, pria yang telah ia dampingi selama 8 tahun, kini terasa seperti orang asing. Saat mereka kembali ke rumah duka, suasana masih pekat oleh lantunan ayat suci dari para tetangga yang menggelar tahlilan. Rumah sederhana peninggalan orang tua Alina terasa penuh, namun bagi Alina, rumah itu terasa begitu kosong. Ia duduk di sudut ruangan, menerima ucapan belasungkawa dengan senyum kaku dan anggukan lemah. Pikirannya melayang, kembali ke hari-hari saat tawa ibunya masih menghangatkan setiap sudut rumah ini. Kini, kehangatan itu telah pergi, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Tony tidak duduk di sampingnya. Ia sibuk di teras depan, berbicara di telepon dengan nada yang ditekannya agar terdengar pelan, namun tetap terdengar tegas dan penuh urusan. Bisnis, selalu bisnis. Bahkan di hari ketika ibu mertuanya baru saja dikebumikan, bisnis tetap menjadi prioritas utamanya. Malam itu, setelah sebagian besar pelayat pulang dan hanya menyisakan keluarga inti, Tony akhirnya menghampiri Alina. Bima, kakak Alina, menatap Tony dengan pandangan tajam, tidak suka dengan sikap adik iparnya sejak pagi tadi. Tony tampaknya tidak peduli. Ia menarik tangan Alina, membawanya ke kamar yang dulu ditempati oleh ibunya. Aroma minyak angin dan balsam masih samar-samar tercium di sana, membuat tenggorokan Alina tercekat. Ia pikir, akhirnya, suaminya akan memberinya pelukan, memberinya kekuatan. Ia salah besar. Tony menutup pintu, memastikan tidak ada yang mendengar. Wajahnya serius, namun bukan keseriusan orang yang berduka. Itu adalah wajah seseorang yang akan menyampaikan pengumuman penting yang tidak bisa diganggu-gugat. Alina, aku tahu kamu masih berduka. Ia memulai, nadanya datar, tanpa emosi. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Alina hanya menatapnya, menunggu. Hatinya yang berharap akan sedikit penghiburan kini, mulai merasakan firasat buruk. Perjalanan bisnis ke Paris yang sudah aku rencanakan sejak 3 bulan lalu tidak bisa dibatalkan. Lanjut Tony, langsung ke intinya. Semua tiket, hotel, dan pertemuan dengan klien sudah diatur. Aku harus berangkat besok pagi. Dunia Alina seolah berhenti berputar. Paris? Besok pagi? Di saat tanah kuburan ibunya bahkan belum kering? Apa maksudmu, Mas? Bisnis? Klien mana yang tidak akan mengerti jika kau menundanya karena ada kabar duka? Suara Alina bergetar, campuran antara tidak percaya dan amarah yang mulai merayap. Ibuku baru saja meninggal, Mas. Ibuku. Justru karena ibumu sudah meninggal, prosesinya sudah selesai, kan? Jawab Tony dengan logika bengkok yang menusuk. Aku tidak mungkin membatalkannya. Kerugiannya akan sangat besar. Mama dan Ranti juga akan ikut. Sekalian untuk menenangkan pikiran.
Kau tahu sendiri mereka sangat terpukul, katanya, merujuk pada ibu dan adik perempuannya yang sejak tadi hanya menampilkan wajah sedih palsu. Alina menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya ini. Kalian akan pergi berlibur? Di saat seperti ini? Lalu bagaimana denganku? Kau di sini, selesaikan semua urusan tahlilan. Itu tugasmu, kan? Kata Tony enteng. Oh ya, Salsa juga akan ikut. Dia yang mengatur semua jadwal pertemuan di sana. Jadi ini murni urusan pekerjaan. Nama itu, Salsa. Rekan bisnis, Tony yang Alina tahu lebih dari sekadar rekan. Wanita dengan tatapan mata yang selalu sinis padanya, wanita yang sering ia pergoki mengirim pesan mesra pada suaminya. Jadi, mereka akan pergi bersama ke Paris. Ke kota paling romantis di dunia, sementara ia ditinggalkan untuk meratapi kematian ibunya. Sebelum Alina sempat memprotes lebih jauh, Tony sudah mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Beberapa gepok uang 100 ribuan yang tebal. Ia melemparkannya begitu saja ke atas meja rias tua peninggalan ibunya. Bunyi uang yang membentur kayu itu terdengar begitu memekakan di telinga Alina. Ini, kata Tony dengan nada final. Ambil ini. Cukup untuk biaya tahlilan sampai 7 bulanan, bahkan mungkin sampai 100 hari. Jadi, jangan ganggu aku dengan urusan remeh-temeh. Anggap saja aku sedang kerja keras di Paris untuk menafkahi kamu. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, Tony berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Alina yang mematung. Matanya terpaku pada tumpukan uang di atas meja. Uang itu terasa seperti uang duka, uang kompensasi, uang tutup mulut. Uang yang merendahkan kesedihannya, menghina memori ibunya. Di luar, ia bisa mendengar suara tawa adik iparnya, Ranti, yang terdengar bersemangat saat berbicara di telepon, mungkin sedang mengabarkan rencana keberangkatan mereka. Tawa itu terdengar begitu nyaring, begitu kontras dengan hatinya yang hancur berkeping-keping. Tawa mereka terdengar seperti tawa di atas pusara ibunya yang masih basah. Beberapa hari setelah kepergian Tony dan keluarganya terasa seperti sebuah lorong waktu yang panjang dan sunyi. Alina menjalani hari-harinya seperti robot. Pagi hari ia membersihkan rumah, lalu duduk di ruang tengah, menatap foto ibunya yang tersenyum. Siang hingga sore, para tetangga dan kerabat masih berdatangan, mengucapkan bela sungkawa, memberinya kekuatan. Malam hari, setelah tahlilan selesai dan rumah kembali sepi, kesendirian itu terasa begitu menusuk. Bima, kakaknya, beberapa kali menawarinya untuk tinggal di rumahnya. Namun Alina menolak dengan halus. Ia merasa perlu berada di rumah ini, di tempat di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang sang ibu. Di tengah dunianya yang kelabu dan senyap, ada satu jendela yang menghubungkannya dengan dunia lain. Dunia penuh warna, tawa, dan kemewahan yang sedang dinikmati oleh suaminya. Jendela itu adalah media sosial. Awalnya, Alina tidak berniat untuk membukanya. Hatinya terlalu sakit. Namun, rasa penasaran yang getir, sebuah kebutuhan aneh untuk menyakiti diri sendiri dengan melihat kebenaran, mendorong jarinya untuk membuka aplikasi Instagram. Dan di sanalah neraka itu dimulai. Postingan pertama datang dari Ranti, adik iparnya. Sebuah foto di dalam kabin pesawat kelas bisnis. 4 gelas sampahnya terangkat, saling beradu. Di sana ada tangan Tony, tangan ibu mertuanya, tangan Ranti, dan satu tangan lagi dengan kuku manikur merah menyala yang ia kenali sebagai milik Salsa. Caption di bawahnya tertulis, Paris, kami datang. Saatnya bekerja sambil bersenang-senang. Business trip work hard play hard. Hashtag itu terasa seperti sebuah ejekan yang disengaja. Alina merasakan asam lambungnya naik. Ia meletakkan ponselnya, mencoba mengatur napas. Namun, beberapa jam kemudian, ia membukanya lagi. Rasa sakit itu seperti candu. Kali ini, akun Salsa yang muncul di lini masanya. Sebuah foto selfie dirinya dengan latar belakang menara Eiffel yang megah. Salsa tersenyum lebar, senyum kemenangan, mengenakan mantel bulu mahal yang jelas bukan miliknya. Di postingan berikutnya, ia memamerkan tas belanja dari berbagai merek ternama, Chanel, Dior, Louis Vuitton. Semua ditumpuk di atas ranjang kamar hotel yang mewah. Setiap gambar adalah sebuah sayatan baru. Ia melihat foto ibu mertuanya yang selama ini selalu mengeluh sakit pinggang,
kini tampak sehat dan bersemangat saat mencoba topi di sebuah butik. Ia melihat Ranti berpose dengan secangkir kopi di kafe pinggir jalan yang cantik, menulis caption, "Hidup ini indah." Hidup mereka memang indah. Indah di atas penderitaan Alina. Mereka seolah sedang mengadakan pesta pora di kota cahaya, merayakan kebebasan mereka dari suasana duka yang mereka anggap mengganggu. Alina mencoba mematikan ponselnya, namun notifikasi terus berdatangan. Seolah semesta sengaja ingin menunjukkan betapa dalamnya pengkhianatan ini. Ia melihat unggahan Tony. Bukan foto selfie, Tony terlalu gengsi untuk itu. Ia mengunggah foto pemandangan kota Paris dari jendela kamarnya yang tinggi, dengan segelas anggur merah di depannya. Captionnya singkat dan arogan, pemandangan yang sepadan dengan kerja keras. Kerja keras? Kerja keras apa? Kerja keras menghancurkan hati istrinya? Hari-hari berikutnya, serangan digital itu semakin brutal. Foto-foto makan malam di restoran berbintang, video mereka tertawa saat berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine, semuanya diunggah tanpa sedikitpun rasa bersalah. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka justru memamerkannya. Seolah ingin mengirim pesan yang jelas kepada Alina, "Duniamu boleh runtuh, tapi dunia kami akan terus berputar dengan gemerlap." Bima yang melihat adiknya semakin pucat dan kurus akhirnya tidak tahan. "Sudah, Nah, hentikan menyakiti dirimu sendiri. Blokir mereka semua," katanya sambil mencoba mengambil ponsel dari tangan Alina. "Aku harus melihatnya, Mas. Aku harus tahu sampai di mana batas kekejaman mereka," jawab Alina dengan suara lirih, matanya tak lepas dari layar. Dan batas itu akhirnya ia temukan. Puncaknya datang di malam ke-7 setelah kepergian ibunya, tepat saat acara tahlilan terakhir baru saja selesai di rumahnya. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk, dari Ranti. Bukan pesan teks, melainkan sebuah kiriman video tanpa keterangan apapun. Jari Alina bergetar saat menekan tombol unduh. Mungkin video permintaan maaf? Mungkin video yang menunjukkan mereka akhirnya merasa bersalah? Harapan kecil yang bodoh itu langsung musnah saat video mulai terputar. Video itu direkam pada malam hari, dengan menara Eiffel yang berkelip-kelip sebagai latar belakangnya. Musik romantis terdengar samar-samar. Kamera yang dipegang Ranti bergoyang sedikit sebelum akhirnya fokus pada dua sosok di tengah layar, Tony dan Salsa. Kemudian, adegan yang menghancurkan sisa-sisa hati Alina terjadi. Tony berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak beladu merah dari sakunya, membukanya, dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilau di bawah lampu kota. Salsa menutup mulutnya dengan kedua tangan, akting terkejut yang begitu sempurna. Di belakang kamera, terdengar suara ibu mertua Alina berkata, "Ayo, terima, Salsa. Kamu pantas mendapatkannya." Tony mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas, namun gerak bibirnya cukup untuk Alina pahami. Salsa mengangguk dengan antusias, air mata palsu membasahi pipinya. Tony menyematkan cincin itu di jari manis Salsa, lalu berdiri dan menciumnya dengan mesra. Ranti dan ibunya bertepuk tangan dengan meriah. Video berakhir dengan Ranti membalik kamera, menunjukkan wajahnya yang tersenyum licik dan mengedipkan sebelah mata. Ponsel itu jatuh dari genggaman Alina, membentur lantai keramik dengan bunyi yang keras. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah kudeta terhadap pernikahannya. Mereka tidak hanya berlibur, mereka merayakan sebuah pertunangan. Lamaran itu, cincin itu, ciuman itu, semua terjadi di saat Alina seharusnya menjadi wanita yang paling butuh dikuatkan. Mereka tidak hanya mengkhianatinya. Mereka menari, tertawa, dan meresmikan hubungan terlarang mereka di atas kuburan ibunya. Semua terasa gelap. Di tengah keheningan kamarnya, sebuah suara retakan terdengar. Itu bukan suara ponselnya yang jatuh. Itu adalah suara hatinya yang pecah berkeping-keping, untuk selamanya. Ponsel itu tergeletak di lantai keramik. Layarnya retak seperti jaring laba-laba, masih memutar sisa-sisa video pengkhianatan itu dalam mode bisu. Di luar kamar, suara orang-orang yang mengaji untuk tahlilan ibunya masih terdengar. Namun bagi Alina, semua suara itu lenyap. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakan, sebuah vakum di mana detak jantungnya sendiri terdengar seperti genderang perang. Ia tidak berteriak. Ia tidak meraung.
Ia hanya berdiri mematung, menatap dinding kosong di hadapannya. Sesuatu di dalam dirinya telah putus. Tali terakhir yang menghubungkannya dengan wanita naif yang bernama Alina, istri Tony, telah putus dan hancur berkeping-keping. Air mata yang sejak kematian ibunya mengalir tanpa henti, kini berhenti. Seolah sumbernya telah kering kerontang, atau mungkin telah membeku. Ia berjalan perlahan ke cermin di meja rias tua peninggalan ibunya. Tempat tumpukan uang dari Tony masih tergeletak seperti sebuah penghinaan. Ia menatap pantulan dirinya. Mata yang bengkak, wajah yang pucat, rambut yang berantakan. Ia melihat seorang korban. Seorang wanita yang hancur, yang ditinggalkan untuk meratapi duka sementara dunianya dijarah oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Rasa muak tiba-tiba menjalari dirinya. Muak pada bayangan di cermin itu. Muak pada kelemahannya. Kesedihan atas kepergian ibunya tidak hilang. Rasa sakit itu masih ada, tajam dan dalam. Namun kini, rasa sakit itu tidak lagi melumpuhkannya. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis, menyatu dengan amarah dari pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Duka dan amarah itu memilin menjadi satu kekuatan baru, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti ujung pecahan es. Ia tidak akan menangis lagi. Air matanya terlalu berharga untuk manusia-manusia sampah itu. Kini saatnya mereka yang akan menangis. Pikirannya, yang selama berhari-hari berkabut oleh duka, kini menjadi jernih setajam pisau bedah. Ia mulai memetakan semuanya. Selama 8 tahun pernikahannya, Tony selalu menganggapnya hanya sebagai istri rumahan yang patuh. Tony tidak pernah sadar, atau mungkin terlalu sombong untuk mengakui, bahwa di balik kepatuhannya, Alina lah yang menjadi otak di balik kelancaran administrasi dan keuangan bisnisnya. Alina yang mengatur pembayaran, Alina yang memantau investasi, Alina yang mengingat semua kata sandi dan PIN yang Tony sendiri sering lupakan. Tony adalah wajah perusahaan, sang penandatangan cek yang arogan. Tapi Alina adalah mesinnya, sang operator senyap yang tahu setiap detail cara kerjanya. Dan kini, sang operator akan mematikan mesin itu selamanya. Ia tidak melakukannya di kamarnya sendiri, kamar yang penuh kenangan palsu bersama Tony. Ia mengambil laptopnya dan berjalan kembali ke kamar almarhumah ibunya. Ia duduk di kursi kayu kecil di depan meja belajar tua. Di dinding, tergantung foto ibunya yang tersenyum lembut. Alina menatap foto itu, seolah meminta izin, seolah meminta kekuatan. Dan dalam keheningan, ia merasa senyum di foto itu memberinya restu. Balas dendam ini bukan hanya untuk hatinya yang terluka, tapi untuk kehormatan ibunya yang kematiannya telah dinodai oleh pesta pora mereka. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar, ia menyalakan laptop. Bunyi kipas pendingin yang mulai berputar terdengar, seperti deru mesin perang yang siap beraksi. Jari jemarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan dan ketepatan yang mengejutkan. Target pertama, rekening bersama. Ini adalah langkah termudah. Hanya dalam 30 detik, seluruh saldo, setiap rupiah hingga angka terakhir, berpindah ke sebuah rekening baru atas nama dirinya sendiri yang telah ia siapkan seminggu lalu dengan alasan untuk tabungan pendidikan anak, kelak, sebuah kebohongan kecil yang kini menjadi brankas penyelamatnya. Notifikasi transfer berhasil muncul di layar. Darah pertama telah tertumpah. Target kedua, rekening bisnis Tony. Ini sedikit lebih rumit, tapi tidak bagi Alina. Ia masuk ke sistem internet banking korporat. Ia adalah administrator utama, sebuah posisi yang Tony berikan padanya karena menganggapnya pekerjaan membosankan. Ia melihat saldo operasional perusahaan, dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pemasok dan gaji karyawan. Alina berhenti sejenak. Ia bukan monster. Para karyawan tidak bersalah dalam hal ini. Dengan cermat, ia menghitung total biaya gaji untuk bulan berikutnya, lalu mentransfer sejumlah itu ke rekening terpisah yang aman. Sisanya, seluruh modal kerja dan keuntungan yang mengendap, ia pindahkan seluruhnya ke rekeningnya. Mesin perusahaan itu kini kehabisan bahan bakar. Target ketiga, investasi. Saham, reksadana, obligasi. Semua aset yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Tony selalu membanggakan portofolio investasinya di depan teman-temannya, seolah ia seorang jenius finansial. Padahal Alina lah yang setiap malam mempelajari pasar, yang memilih saham mana yang harus dibeli dan kapan harus menjual. Kini,
ia akan menjual semuanya. Ia masuk ke aplikasi sekuritas, jarinya menekan tombol jual pada setiap aset yang terdaftar. Proses likuidasi akan memakan waktu 1 atau 2 hari kerja, tapi perintah itu sudah masuk. Kerajaan finansial Tony akan segera runtuh menjadi puing-puing digital. Target keempat, yang paling personal, kartu kredit. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi perbankan. Ia melihat daftar kartu utama atas nama Tony, dan 3 kartu tambahan. 1 untuk ibunya, 1 untuk Ranti, dan 1 lagi atas nama Salsabila Putri, nama yang kini membuatnya muak. Dengan napas yang teratur, ia menelepon layanan pelanggan 24 jam. Selamat malam, saya Alina, istri dari nasabah utama, Bapak Tony Wijaya. Katanya, suaranya terdengar begitu tenang, begitu meyakinkan. Saya mau melaporkan kehilangan dompet suami saya saat berada di Paris. Semua kartu di dalamnya, termasuk kartu tambahan, kami khawatirkan akan disalahgunakan. Saya minta semua kartu diblokir permanen saat ini juga. Operator di seberang sana melakukan verifikasi data. Alina menjawab setiap pertanyaan dengan lancar dan tanpa celah. Tanggal lahir Tony, nama gadis ibu kandung Tony, 3 transaksi terakhir. Ia tahu semuanya. Baik, Ibu Alina. Laporan sudah kami catat. Semua kartu atas nama Bapak Tony Wijaya dan kartu-kartu tambahannya telah kami blokir secara permanen, kata operator itu. Terima kasih, jawab Alina, sebelum menutup telepon. Tindakan terakhir adalah sebuah mahakarya kecil. Ia ingat bahwa ada 1 kartu kredit tambahan atas namanya sendiri, yang jarang ia gunakan. Ia membuka aplikasi travel. Dengan sisa limit terakhir di kartu itu, ia memesan sebuah tiket pesawat kelas bisnis 1 arah ke Singapura untuk keberangkatan lusa. Tujuannya bukan untuk berlibur. Tujuannya adalah untuk membangun benteng baru, membuka rekening bank di negara yang aman, tempat uang hasil jeripayahnya tidak akan bisa disentuh oleh Tony. Setelah tiket terkonfirmasi, ia kembali menelepon bank dan melaporkan kartunya sendiri sebagai kartu yang hilang. Jembatan terakhir telah ia bakar. Ia menutup laptopnya. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan yang dingin dan sunyi. Ia telah mengambil semuanya. Bukan hanya uangnya, tapi kekuasaannya, kebebasannya, dan harga dirinya. Mereka di Paris mungkin masih tertawa, masih memamerkan cincin pertunangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka kini adalah raja dan ratu dari sebuah kerajaan yang telah bangkrut. Mereka adalah orang-orang kaya yang sudah miskin, hanya saja mereka belum menyadarinya. Alina menatap kembali foto ibunya di dinding. Sebuah senyum tipis, senyum pertama dalam beberapa hari, terukir di bibirnya. Ini untukmu, Bu, bisiknya. Mereka tidak akan pernah bisa menari lagi di atas dukamu. Di Paris, ribuan kilometer dari keheningan kamar duka Alina, suasana justru hingar-bingar. Tony, Salsa, Ranti, dan sang ibu sedang berada di puncak dunia mereka, atau setidaknya begitulah yang mereka rasakan. Mereka duduk di meja terbaik di Leching, sebuah restoran bintang 3 Michelin yang terletak di dalam Hotel Four Seasons George V yang legendaris. Chandelier kristal raksasa menggantung di atas mereka, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Dindingnya dilapisi kain sutra, dan di setiap meja terhampar taplak linen putih yang kaku dengan peralatan makan dari perak murni. Mereka adalah pusat perhatian, dan mereka menikmatinya. Tony berbicara dengan suara keras, menceritakan lelucon bisnis yang tidak lucu kepada pelayan yang hanya tersenyum sopan. Salsa, dalam gaun merah menyala yang terlalu mencolok, tak henti-hentinya mengagumi cincin berlian di jarinya, memastikan semua orang di meja sebelah bisa melihatnya. Ranti sibuk mengambil foto setiap hidangan yang datang, kerang Saint-Jacques, foie gras, daging domba panggang, untuk diunggah di Instagram story-nya. Sang ibu, yang di Indonesia selalu mengeluh tentang kolesterolnya, kini melahap setiap hidangan mewah dengan rakus, sambil sesekali mengkritik cara penyajiannya yang menurutnya terlalu aneh. Ini adalah malam perayaan pertunangan Tony dan Salsa, sebuah pesta kemenangan atas pernikahan Tony yang mereka anggap sebagai beban. Untuk masa depan kita, sayang, kata Tony sambil mengangkat gelas kristalnya yang berisi sampanye Dom Perignon seharga ribuan euro. Untuk kita, balas Salsa,
mendentingkan gelasnya ke gelas Tony. Mata mereka bertemu, penuh dengan kesombongan dan nafsu. Pesta pora itu akhirnya berakhir setelah berjam-jam. Sang kepala pelayan datang dengan sebuah map kulit hitam, menyodorkannya pada Tony dengan hormat. Di dalamnya ada tagihan makan malam mereka, sebuah angka dengan deretan nol yang akan membuat orang biasa pusing. Tony bahkan tidak meliriknya. Baginya, uang hanyalah angka, sebuah alat untuk menunjukkan status. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan kartu kredit American Express Centurion miliknya, kartu hitam metalik yang ia anggap sebagai simbol tertinggi kekuasaannya. Ia menyerahkannya kepada pelayan seolah sedang memberikan anugerah. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Namun kali ini, senyum sopannya sedikit kaku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman. "Mohon maaf, Tuan. Sepertinya ada sedikit masalah. Kartu Anda ditolak." Tony tertawa, menganggapnya sebuah lelucon. "Tidak mungkin. Itu kartu tak terbatas. Coba lagi, mungkin mesin kalian yang sudah tua," katanya dengan angkuh. Meja mereka yang tadinya riuh kini mulai senyap. Pelayan itu menggesek kartu itu sekali lagi di mesin portabel. Lampu merah kecil berkedip, disertai bunyi, bip, yang singkat namun terdengar begitu keras di tengah keheningan yang canggung. "Masih sama, Tuan?" "Ditolak." Wajah Tony mulai memerah. Rasa malu mulai menjalari dirinya. "Baik, baik. Pakai yang ini," katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, kali ini Visa Infinite. Ia melemparkannya ke meja dengan sedikit kasar. Pelayan itu menggeseknya. Hasilnya sama. "Ditolak." "Coba yang ini," bentak Tony, kini benar-benar panik. Ia mengeluarkan kartu ketiga. Ditolak. Para tamu di meja lain mulai melirik, berbisik-bisik. Suasana mewah itu kini terasa mencekik. Salsa berhenti tersenyum, Ranti berhenti merekam, dan sang ibu berhenti mengunyah. "Ada apa ini sebenarnya?" geram Tony. Ia meraih ponselnya, mencoba membuka aplikasi M-Banking dengan jari-jari yang mulai gemetar. Sebuah pesan muncul di layar, "Akses Anda diblokir. Silakan hubungi pusat layanan bank Anda." Ia mencoba aplikasi bank lain. Pesan yang sama muncul. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini bukan masalah teknis. Ini bukan gangguan jaringan. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang disengaja. Satu nama melintas di benaknya, Alina. Tapi ia segera menepisnya. Tidak mungkin. Alina terlalu lemah, terlalu bodoh untuk melakukan hal seperti ini. Manajer restoran, seorang pria Prancis berperawakan tinggi dengan setelan jas tanpa celah, datang ke meja mereka. Nada bicaranya sopan, namun matanya dingin. Setelah perdebatan yang sengit dan memalukan, di mana Tony mencoba berjanji akan mentransfer pembayaran besok, sang manajer akhirnya memberikan solusi. Tony harus meninggalkan jam tangan Patek Philippe miliknya sebagai jaminan. Dengan berat hati dan harga diri yang hancur, Tony melepaskan jam tangan seharga lebih dari 1 miliar rupiah itu dari pergelangan tangannya. Mereka kemudian digiring keluar dari restoran, di bawah tatapan para tamu lain yang mencemooh. Perjalanan kembali ke hotel diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda. Hanya ada suara langkah kaki mereka di trotoar Paris yang dingin. Sesampainya di Hotel Four Seasons, mereka berjalan cepat melintasi lobi marmer yang megah, ingin segera masuk ke dalam kehangatan dan keamanan kamar suite mereka. Tony memasukkan kartu kunci ke pintu kamarnya. Lampu kecil berkedip merah. Akses ditolak. Ia mencobanya lagi, lebih kasar. Hasilnya sama. "Ada apa lagi ini?" teriaknya frustrasi. Ranti mencoba kartunya di pintu kamarnya sendiri. Ditolak juga. Dengan wajah bingung dan marah, mereka turun kembali ke meja resepsionis. Seorang wanita muda yang ramah memeriksa sistem komputernya. Senyum ramahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi profesional yang dingin. "Maaf, Tuan Tony Wijaya," katanya, "kartu kredit yang Anda gunakan sebagai penjamin pembayaran telah ditolak oleh pihak bank. Sesuai kebijakan hotel, akses kamar Anda telah kami tangguhkan hingga seluruh tagihan terakumulasi dilunasi." "Apa kau bilang? Aku akan bayar besok. Sekarang buka pintunya," bentak Tony, menggebrak meja marmer.
Resepsionis itu tidak gentar. Ia mengangkat telepon, dan 2 orang petugas keamanan berbadan tegap muncul di sisinya. Selanjutnya, lanjut resepsionis itu dengan suara yang lebih tegas, karena tunggakan Anda sudah melebihi batas kredit hotel dan metode pembayaran Anda tidak lagi valid, pihak manajemen telah memutuskan untuk menahan semua barang bawaan Anda, termasuk dokumen di dalam brankas, sebagai jaminan. Anda dan rombongan Anda diminta untuk meninggalkan properti hotel sekarang juga. Dunia Tony seolah runtuh. Pakaiannya, laptopnya, uang tunai yang tersisa, dan yang terpenting, paspor mereka semua, terperangkap di dalam sana. Sebelum ia sempat memprotes lebih jauh, para petugas keamanan itu sudah bergerak, menggiring mereka dengan paksa menuju pintu keluar. Pintu kaca putar yang megah itu mendorong mereka satu persatu ke trotoar malam yang dingin. Pintu itu terus berputar, memantulkan lampu-lampu lobi yang hangat dan mewah, sebelum akhirnya berhenti, menyegel mereka di luar. Di tengah gemerlap kota Paris, mereka berdiri tanpa apa-apa selain pakaian mahal yang melekat di badan. Pesta telah benar-benar usai. Hawa dingin malam kota Paris terasa seperti tamparan keras saat pintu kaca Hotel Four Seasons berputar untuk terakhir kalinya, memuntahkan mereka ke trotoar yang diterangi lampu jalan keemasan. Selama beberapa detik, mereka berempat hanya berdiri mematung, diliputi keheningan yang canggung. Di seberang jalan, sebuah kafe masih ramai, dipenuhi tawa dan denting gelas. Sepasang kekasih berjalan bergandengan tangan, berbisik mesra. Kehidupan normal kota Paris terus berjalan, sama sekali tidak peduli pada 4 jiwa yang baru saja dunianya dijungkir balikan. Syok. Itulah reaksi pertama mereka. Tony masih belum bisa menerima kenyataan. Ini pasti hanya mimpi buruk. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon asisten pribadinya di Jakarta, bankirnya, siapa saja yang bisa ia perintahkan untuk mentransfer dana. Namun, di sudut atas layarnya, tulisan, "Tidak ada layanan," tertera dengan jelas. Paket data internasionalnya, yang selalu dibayar otomatis oleh kartu kreditnya, kini telah mati. Ia terputus dari kerajaannya. Ia bukan lagi Tony Wijaya sang pengusaha sukses. Ia hanyalah seorang pria tanpa uang dan tanpa koneksi di negeri orang. Ketika gelombang syok pertama surut, gelombang kedua yang lebih dahsyat datang. Amarah. Dan amarah itu butuh sasaran. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Ibu Tony adalah yang pertama meledak. Jarinya yang keriput menunjuk lurus ke wajah Salsa yang pucat. Sejak kau datang, hidup anakku jadi berantakan. Kau pasti membawa sial. Pembawa petaka. Salsa, yang selama ini selalu bersikap manis dan penurut di depan calon mertuanya, kini menunjukkan warna aslinya. Matanya yang indah menyipit tajam. "Oh, jadi sekarang aku yang salah?" balasnya dengan suara melengking. "Siapa yang paling menikmati belanja sampai kartu kreditnya jebol? Siapa yang memesan semua makanan paling mahal di restoran tadi? Jangan salahkan aku karena anak kesayangan tante ternyata tidak lebih dari seorang pengecut yang tidak bisa mengurus keuangannya sendiri. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku." Ranti maju, mendorong bahu Salsa. "Memangnya ibumu siapa, Ratu?" Salsa mendorong balik. Perdebatan sengit itu terjadi di trotoar jalan paling mewah di Paris. Mereka menjadi tontonan gratis bagi beberapa pejalan kaki yang lewat. Wajah mereka memerah karena campuran antara amarah dan rasa malu yang luar biasa. "Diam semuanya." Tony akhirnya mengeluarkan suara. Itu bukan teriakan kemarahan yang berwibawa, melainkan raungan putus asa dari seekor hewan yang terluka. "Bertengkar tidak akan membuat kita punya tempat tidur malam ini. Diam dan pikirkan apa yang harus kita lakukan." Perintahnya berhasil menghentikan pertengkaran itu, namun keheningan yang menyusul terasa lebih berat. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya uang untuk taksi, apalagi untuk hotel murah sekalipun. Pilihan mereka hanya satu, berjalan. Mereka mulai berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota Paris yang megah. Ironisnya, mereka melewati butik-butik tempat mereka menghamburkan uang beberapa jam yang lalu. Manekin-manekin di etalase seolah menatap mereka dengan tatapan mengejek. Jembatan Pont Alexander III yang gemerlap dengan lampu-lampu emasnya, yang tadi sore menjadi latar foto romantis mereka, kini terlihat seperti gerbang menuju neraka yang dingin. Malam semakin larut dan udara semakin dingin.
Kaki mereka sakit karena mengenakan sepatu mahal yang tidak dirancang untuk berjalan jauh. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang bisa memberikan sedikit perlindungan dari angin. Sebuah pintu masuk stasiun metro yang akan segera ditutup. Mereka turun beberapa anak tangga, dan bau pesing serta udara yang lembab langsung menyambut mereka. Ini adalah titik terendah mereka. Ibu Tony, wanita yang di rumahnya memiliki 3 asisten rumah tangga, kini harus duduk di lantai keramik yang dingin dan kotor, bersandar pada dinding yang penuh grafiti. Ia menangis tanpa suara, air matanya mengalir di pipinya yang berkerut. Ranti menarik tudung jaketnya hingga menutupi wajah, seolah berharap bisa menjadi tidak terlihat. Salsa duduk dengan tatapan kosong, cincin berlian di jarinya terasa seperti borgol yang berat. Tony duduk agak menjauh dari mereka, punggungnya menghadap ke jalan. Setiap kali ia mendengar suara deru pesawat terbang di langit malam, hatinya terasa seperti diremas. Suara itu adalah suara kebebasan. Suara kepulangan. Suara dari sebuah dunia yang kini tidak bisa mereka masuki. Keputusasaan itu begitu pekat hingga ia harus mengatakannya dengan lantang, seolah untuk membuat dirinya sendiri percaya. Kita terperangkap, bisiknya, suaranya parau. Tanpa paspor, kita tidak bisa ke bandara, tidak bisa ke stasiun kereta. Kita tidak bisa meninggalkan kota ini. Paris ini, penjara kita. Kata-kata itu menggantung di udara, lebih dingin dari angin malam. Mereka bukan lagi turis yang sedang sial. Mereka adalah tahanan. Keesokan paginya, setelah melewati malam tanpa tidur yang disiksa oleh dingin dan lapar, secercah harapan muncul. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pasti, sebagai warga negara Indonesia, mereka akan ditolong. Mereka akan diberi tempat tinggal sementara, diuruskan dokumen, dan dipulangkan. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berjalan kaki selama berjam-jam, mengikuti petunjuk arah dari pejalan kaki yang iba. Penampilan mereka sudah sangat kacau. Rambut acak-acakan, pakaian kusut, dan wajah kuyu karena kelelahan. Sesampainya di gedung KBRI yang megah, mereka merasa seperti pengemis yang mendatangi istana. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka akhirnya berhadapan dengan seorang staf konsuler di balik sebuah loket kaca tebal. Pria itu mendengarkan cerita Tony yang campur aduk antara amarah dan permohonan dengan ekspresi datar. Ia sudah mendengar ribuan cerita serupa. Jadi, paspor kalian ditahan oleh pihak hotel karena kalian tidak bisa membayar tagihan? Tanya petugas itu untuk memastikan. Benar? Mereka merampas hak kami. Tolong kami, Pak. Kami hanya ingin pulang, kata Tony memelas. Petugas itu menghela napas. Apakah Bapak punya salinan paspor, KTP, atau kartu identitas lain? Tony menggeleng. Semuanya di dalam koper, di hotel. Apakah Bapak sudah membuat laporan kehilangan paspor ke polisi Prancis? Paspor kami tidak hilang. Tapi ditahan. Sergah Tony, mulai kehilangan kesabaran. Secara prosedur, kami tidak bisa mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP tanpa adanya laporan dari polisi dan bukti identitas pendukung, jelas petugas itu dengan nada birokratis. Lagi pula, bahkan jika kami bisa mengeluarkan SPLP, biaya administrasi dan biaya tiket kepulangan harus ditanggung oleh Bapak sendiri. Apakah Bapak memiliki dana untuk itu? Pertanyaan itu adalah sebuah pukulan telak. Mereka terdiam. Wajah mereka sudah memberikan jawaban. Petugas itu menatap mereka dengan tatapan yang campur aduk antara kasihan dan jengkel. Begini saja, saran saya, coba selesaikan dulu masalah Anda dengan pihak hotel. Lakukan negosiasi. Mungkin keluarga di Indonesia bisa mengirimkan uang? Tanpa uang dan tanpa dokumen identitas, dengan berat hati kami sampaikan bahwa kami tidak bisa berbuat banyak. Prosedur kami seperti itu. Setelah mengucapkan itu, petugas itu menekan sebuah tombol, dan nomor antrian berikutnya muncul di layar. Sesi mereka telah berakhir. Harapan terakhir mereka, benteng perlindungan mereka sebagai warga negara, baru saja runtuh di hadapan mereka. Mereka diusir secara halus, didorong kembali ke jalanan kota Paris yang tidak ramah. Kini mereka benar-benar sendirian. Mereka bukan lagi tahanan. Mereka adalah orang-orang buangan. Penolakan dari kedutaan adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Jika negara mereka sendiri tidak bisa atau tidak mau menolong,
Kepada siapa lagi mereka harus meminta bantuan? Keputusasaan kini berganti menjadi perjuangan hidup yang brutal dan primitif. Hari-hari mereka tidak lagi dihitung dengan jam, melainkan dengan rasa lapar dan dingin yang menggigit. Penampilan mereka merosot drastis. Gaun merah Salsa kini bernoda dan robek di beberapa bagian. Kemeja Tony yang tadinya mahal kini tampak seperti kain lap. Rambut mereka lepek dan berminyak, dan bau badan yang tidak sedap mulai menguar, membuat orang-orang menjauh saat mereka lewat. Paris, dengan segala keindahannya, kini hanyalah latar belakang dari penderitaan mereka. Setelah 3 hari kelaparan total, hanya bertahan dengan air dari keran umum, mereka terpaksa mengambil keputusan yang paling memalukan. Menjual sisa-sisa kemewahan yang masih melekat di tubuh mereka. Tony menatap cincin kawin platinum yang melingkar di jari manisnya, cincin yang sama yang ia kenakan saat melamar Salsa beberapa hari lalu. Cincin itu kini terasa panas, membakar kulitnya. Ibunya dengan enggan melepas anting emas peninggalan almarhum suaminya. Dan Salsa, dengan air mata berlinang, melepas cincin pertunangannya. Simbol kemenangan yang ia pamerkan dengan bangga kini, harus ditukar dengan beberapa lembar uang euro. Mereka menemukan sebuah toko gadai kecil di sebuah gang sempit yang remang-remang. Pemiliknya, seorang pria tua dengan mata yang lihai, langsung bisa membaca keputusasaan di wajah mereka. Ia menimbang perhiasan mereka, mengamatinya di bawah kaca pembesar, lalu menyebutkan angka yang sangat rendah, kurang dari 1/10 harga aslinya. Ini perampokan, teriak Tony. Berlian ini saja harganya puluhan ribu euro. Pria tua itu hanya mengangkat bahu. Di jalanan, Nona, berlian hanya bernilai sepotong roti jika kau kelaparan. Ambil tawaran saya, atau pergi, katanya dalam bahasa Inggris terpatah-patah. Mereka tidak punya pilihan. Dengan hati yang hancur, mereka menerima beberapa lembar uang kertas yang kusut itu. Uang hasil penjualan harga diri mereka. Dengan uang itu, mereka langsung pergi ke toko kelontong terdekat dan membeli makanan, beberapa baget panjang, keju, dan sosis murah. Mereka duduk di sebuah bangku taman, makan dengan rakus seperti serigala yang kelaparan. Tidak ada lagi tata krama, tidak ada lagi percakapan. Hanya ada suara kunyahan dan tegukan yang tergesa-gesa. Makanan itu memang mengenyangkan perut mereka, tapi sekaligus mengosongkan jiwa mereka. Uang itu habis dalam 2 hari, sebagian besar untuk makanan dan 1 malam di sebuah kamar hostel yang pengap dan bau, tempat mereka harus berbagi kamar mandi dengan orang asing. Ketika uang habis, mereka kembali ke titik nol. Tapi kali ini, situasinya lebih buruk. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Hierarki dalam kelompok mereka pun lenyap. Tony bukan lagi pemimpin. Ia hanya seorang pria gagal yang seringkali hanya duduk termenung dengan tatapan kosong. Ibunya tidak lagi mengomel, ia lebih sering menangis dan meracau tentang ingin pulang. Ranti menjadi pendiam dan menarik diri, matanya selalu waspada seolah takut pada semua orang. Masing-masing dari mereka mulai mencapai titik terendah secara personal. Ibu Tony, didorong oleh rasa lapar yang tak tertahankan, memberanikan diri untuk menadahkan tangan kepada turis yang lewat di dekat katedral Notre Dame. "Tolong, Tuan lapar makan," katanya terbata-bata. Kebanyakan orang melewatinya begitu saja. Namun, seorang wanita parubaya berhenti, menatapnya dengan iba, lalu meletakkan sebuah koin 2 euro di telapak tangannya. Menerima sedekah itu, martabat sang ibu yang selama ini ia junjung tinggi hancur lebur. Ia lari ke sudut jalan dan menangis sejadi-jadinya. Tony, yang egonya sebagai laki-laki telah tercabik-cabik, mencoba mencari pekerjaan kasar. Ia menawarkan diri untuk mengangkat koper di stasiun kereta, namun penampilannya yang kotor membuatnya diusir oleh petugas keamanan. Ia mencoba meminta pekerjaan mencuci piring di sebuah restoran kecil, namun pemiliknya hanya menggelengkan kepala melihatnya. Malam itu, ia berebut sebuah kardus bekas dengan gelandangan lain untuk dijadikan alas tidur, sebuah perkelahian yang membuatnya jatuh terjerembab di trotoar yang kotor. Namun, kejatuhan paling telak dialami oleh Salsa. Salsa, yang seluruh hidup dan identitasnya dibangun di atas kecantikan dan daya tariknya. Ia sadar, di tengah keputusasaan ini, hanya itu satu-satunya aset yang ia miliki. Suatu sore, ia melihat seorang pria parubaya yang berpakaian necis sedang duduk sendirian di sebuah kafe outdoor, menyesap kopinya. Dengan sisa-sisa tenaga,
Salsa mencoba merapikan penampilannya. Ia menyisir rambutnya dengan jari, membasahi bibirnya, dan memakai sisa lipstik terakhir dari tasnya yang sudah usang. Ia berjalan mendekati pria itu, memasang senyumnya yang paling menawan, senyum yang dulu bisa meluluhkan pria manapun. "Permisi, Tuan. Boleh saya menemanimu minum kopi? Sepertinya Anda kesepian," katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap Salsa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya bukan tatapan nafsu atau ketertarikan. Itu adalah tatapan yang dingin, tatapan yang penuh dengan penilaian dan sedikit rasa jijik. Ia bisa melihat keputusasaan yang tersembunyi di balik senyum palsu itu. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa koin, dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Salsa. Gerakan itu adalah gerakan yang biasa orang lakukan untuk seorang pengemis. Setelah meletakkan koin itu, pria itu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Salsa yang mematung di tempatnya. Penolakan itu begitu sunyi, begitu absolut, namun lebih menyakitkan daripada tamparan. Pria itu tidak menghinanya dengan kata-kata. Ia menghinanya dengan menganggapnya tidak lebih berharga dari beberapa keping uang receh. Kecantikannya, senjatanya, kini tidak ada nilainya. Di mata dunia, ia bukan lagi seorang wanita penggoda yang glamor. Ia hanyalah sampah. Salsa menatap koin-koin di meja itu, lalu menatap bayangan dirinya yang kabur di jendela kafe. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya seperti apa adanya. Seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, terutama harga dirinya sendiri. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, tapi ia mengajarkan cara untuk hidup dengan bekasnya. 40 hari telah berlalu sejak kepergian ibu. Di Indonesia, angka itu memiliki makna yang dalam, sebuah penanda tuntasnya masa berkabung awal dan dimulainya lembaran baru untuk mendoakan yang telah tiada. Suasana di rumah Alina kini jauh berbeda. Kepedihan itu masih ada, membayang tipis di setiap sudut, namun tidak lagi mencekik. Rumah itu kini diisi oleh kehangatan yang tulus dari kerabat dan tetangga yang datang untuk tahlilan hari ke-40. Alina sendiri telah banyak berubah. Wanita yang sebulan lalu hancur lebur, kini berdiri lebih tegak. Wajahnya tidak lagi pucat pasi, dan matanya yang dulu kosong kini memancarkan seberkas cahaya ketenangan. Dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli, seperti kakaknya Bima yang tak pernah lelah mendampingi, perlahan ia menata kembali puing-puing hidupnya. Selain mengurus acara duka, ia mulai membereskan warisan yang lebih rumit. Kekacauan finansial yang ditinggalkan Tony. Ia menemukan tumpukan tagihan yang belum terbayar, pinjaman-pinjaman kecil atas nama perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tony, dan jejak-jejak pengeluaran fantastis lainnya. Setiap lembar bukti adalah penegasan bahwa keputusannya malam itu adalah benar. Ia tidak sedang membalas dendam. Ia sedang melakukan amputasi untuk menyelamatkan sisa hidupnya dari bagian yang telah membusuk. Sore itu, setelah acara tahlilan selesai dan para tamu pamit undur diri, Alina mengajak Bima untuk berziarah ke makam. Mereka berjalan di antara nisan-nisan yang membisu, di bawah naungan pohon Kamboja yang menebarkan aroma khasnya. Suasananya damai, begitu kontras dengan badai yang telah ia lalui. Mereka membersihkan sedikit rumput liar di atas pusara, menyiramnya dengan air mawar, dan duduk bersimpu di sampingnya, memanjatkan doa dalam keheningan. Disinilah, di tempat peristirahatan terakhir ibunya, Alina merasa paling damai. Di tengah keheningan itu, ponsel di dalam tasnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, dengan kode negara 33. Prancis. Jantung Alina berdetak sedikit lebih cepat. Bima meliriknya dengan cemas. "Jangan diangkat, nah. Mungkin penipuan," sarannya. Alina menggeleng pelan. "Aku harus mengangkatnya, Mas." Ia punya firasat. Ini adalah panggilan yang ia tunggu-tunggu, sekaligus ia takuti. Ini adalah babak terakhir yang harus ia selesaikan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menekan tombol hijau dan mengaktifkan mode pengeras suara. Awalnya hanya terdengar suara statis yang berisik, diselingi bunyi hiruk-pikuk khas jalanan kota besar. Lalu, sebuah suara parau yang nyaris tak dikenali terdengar. Halo? Alina?" Itu suara Tony. Tapi ini bukan suara Tony yang ia kenal.
Bukan suara arogan, bukan suara yang penuh perintah. Ini adalah suara seorang pria yang telah hancur. Suara yang pecah, serak, dan penuh keputusasaan. "Alina, ini aku, Tony," lanjut suara itu, kini diselingi isak tangis yang tertahan. "Nah, aku mohon, dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku brengsek. Aku sudah menyakitimu dengan cara yang paling buruk. Aku menyesal, nah. Sungguh, aku menyesal." Alina tetap diam. Matanya menatap lurus ke nisan ibunya. Bima di sampingnya mengepalkan tangan, menahan amarah. "Kami menderita di sini, nah," rintih Tony. "Kami tidak punya apa-apa. Kami tidur di jalanan. Kami kedinginan, kami kelaparan. Ibu sakit, nah. Kakinya bengkak, dia terus batuk. Kami tidak bisa membawanya ke dokter. Salsa dan Ranti, mereka seperti orang gila. Kami makan dari sisa-sisa makanan orang. Kami sudah tidak tahan lagi, nah." Monolog yang menyedihkan itu terus mengalir, menceritakan setiap detail penderitaan mereka. Tony menceritakan bagaimana jam tangannya dirampas, bagaimana mereka diusir dari mana-mana, bagaimana mereka diperlakukan seperti binatang. Ia tidak lagi mencoba menjaga harga dirinya. Ia melucuti semuanya, memamerkan lukanya, berharap bisa memancing iba. Alina mendengarkan semuanya tanpa ekspresi. Di dalam benaknya, setiap keluhan Tony justru memutar ulang sebuah kenangan. Tony mengeluh kedinginan. Alina teringat video Tony memeluk Salsa dengan hangat di depan Menara Eiffel. Tony mengeluh kelaparan. Alina teringat foto-foto makanan mewah yang mereka pamerkan. Tony mengeluh ibunya sakit. Alina teringat bagaimana ibu mertuanya menertawakan kabar duka kematian ibunya. Kenangan-kenangan itu menjadi dinding baja yang melapisi hatinya, membuatnya kebal dari permohonan palsu itu. "Aku tidak minta banyak, nah," kata Tony, suaranya kini benar-benar memelas, suara seorang pengemis. "Aku tidak minta uang untuk foya-foya. Tolong bayar hotel kami saja agar kami bisa ambil paspor. Kami hanya mau pulang. Aku mohon, setelah kita sampai di Indonesia, aku akan ceraikan kamu. Aku akan kasih apapun yang kamu mau. Aku akan bersujud di kakimu seumur hidupku. Tolong kami, nah. Kami hanya ingin pulang." Permohonan itu akhirnya selesai. Hanya tersisa suara isak tangis Tony yang putus asa di seberang benua. Keheningan berlangsung selama beberapa detik. Tony pasti mengira Alina sedang mempertimbangkannya. Lalu, Alina akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang, datar, dan jernih seperti air di pegunungan yang dingin. "Dulu," katanya perlahan, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas. "Aku juga hanya ingin ditemani saat berduka. Tapi kamu memilih pergi. Hanya itu." Sebuah kalimat sederhana yang berisi seluruh kebenaran, seluruh rasa sakit, dan seluruh penghakiman. Itu bukan makian. Itu bukan teriakan marah. Itu adalah sebuah vonis. Sebelum Tony sempat merespons, sebelum ia sempat mencerna tikaman telak itu, Alina menekan tombol merah. Panggilan terputus. Bunyi, klik, itu terdengar begitu final, seolah suara pintu besi penjara yang dibanting tertutup. Ia kemudian masuk ke daftar panggilan, menekan nomor itu, dan memilih opsi, blokir kontak ini. Selesai. Kedamaian di pemakaman itu kembali terasa utuh. Alina menatap nisan ibunya sekali lagi. Sebutir air mata akhirnya jatuh dari pelupuknya, mengalir perlahan di pipinya. Bukan air mata duka untuk Tony, bukan pula air mata kemenangan. Itu adalah air mata kelegaan. Air mata yang menandai akhir dari sebuah babak yang menyakitkan dalam hidupnya. Ia telah menghadapi hantu masa lalunya dan menang. "Ayo kita pulang, Mas," katanya pada Bima. Bima mengangguk, senyum lega terukir di wajahnya. Ia membantu adiknya berdiri. Mereka berjalan berdampingan meninggalkan area pemakaman, menjauhi pusara dan semua kenangan pahit yang terkubur di sana, melangkah menuju matahari sore yang mulai turun, menuju kehidupan baru yang menunggu mereka. Di sebuah sudut jalanan Paris yang ramai, Tony masih memegang gagang telepon umum yang dingin. Suara, tut-tut, yang monoton dari seberang sana terdengar, seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan hukuman matinya.
Kalimat terakhir Alina terngiang-ngiang di kepalanya, berputar tanpa henti seperti kaset rusak. Dulu, aku juga hanya ingin ditemani saat berduka. Tapi kamu memilih pergi. Kalimat itu merontokkan sisa-sisa pertahanannya. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada dinding bilik telepon yang kotor. Harapan terakhirnya, satu-satunya tali yang ia pikir bisa menariknya dari jurang ini, baru saja dipotong dengan kejam. Ia tidak berteriak, ia tidak mengamuk. Ia hanya duduk di sana, menatap kosong ke seberang jalan, sementara ribuan orang asing berlalu lalang. Hampa. Itulah yang ia rasakan. Ketika ia kembali ke gang tempat keluarganya menunggu, ekspresinya sudah cukup untuk menceritakan segalanya. Wajah ibunya yang tadinya penuh harap langsung layu. Ranti mulai menangis lagi, tangisan yang kini terdengar letih dan tanpa harapan. Salsa hanya membuang muka, menendang sebuah kaleng kosong dengan marah. Tidak akan ada penyelamatan. Tidak akan ada jalan pulang. Mereka benar-benar terdampar. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri mereka mati. Mereka berhenti berusaha. Mereka tidak lagi mencoba menjaga penampilan atau mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Mereka pasrah pada nasib. Identitas mereka sebagai keluarga pengusaha Indonesia yang sedang sial, luntur, berganti dengan identitas baru yang lebih suram. Gelandangan. Mereka menjadi bagian dari lanskap jalanan Paris, tak terlihat, tak diinginkan. Mereka belajar di mana bisa mendapatkan sisa makanan dari restoran, di mana keran air umum berada, dan di bawah jembatan mana yang paling aman untuk tidur. Keberadaan mereka yang semakin kumuh dan putus asa di area yang sering dikunjungi turis akhirnya menarik perhatian pihak yang berwenang. Suatu sore, saat mereka sedang duduk berkerumun di tangga gereja Sacré-Cœur, dua orang polisi yang sedang berpatroli menghampiri mereka. Vos papiers, il faut plaid, kata salah satu polisi dengan tegas. Tunjukkan surat-surat Anda. Tony mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya yang terbatas. Kami turis paspor kami di hotel, kami tidak punya uang. Polisi itu tidak tertarik dengan ceritanya. Mereka terlatih untuk menghadapi berbagai macam alasan. Yang mereka lihat adalah 4 orang asing tanpa dokumen yang jelas, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kurangnya identitas adalah pelanggaran serius di Prancis. Setelah komunikasi yang gagal dan penuh frustrasi, polisi itu akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka memberi isyarat agar Tony dan keluarganya berdiri. Proses penangkapan itu sendiri tidak kasar, namun begitu merendahkan. Mereka digiring ke mobil polisi seperti kawanan ternak, di bawah tatapan penasaran para turis. Pintu mobil van itu dibanting tertutup, mengurung mereka dalam kegelapan dan keputusasaan. Di kantor polisi, proses dehumanisasi berlanjut. Mereka dipisahkan dan diinterogasi. Sidik jari mereka diambil. Wajah mereka difoto dengan papan nomor di dada, seperti penjahat kelas kakap. Nama mereka dicatat, tapi tanpa dokumen pendukung, nama-nama itu tidak ada artinya. Mereka adalah hantu dalam sistem. Dari sana, mereka tidak dibawa ke penjara, melainkan dipindahkan ke sebuah center de retention administrative di pinggiran kota. Pusat detensi imigran. Tempat itu adalah purgatorium di dunia nyata. Dikelilingi pagar kawat berduri yang tinggi, bangunan itu tampak seperti pabrik yang dingin dan tanpa jiwa. Di dalamnya, mereka kehilangan semua privasi. Mereka ditempatkan di sebuah asrama besar yang pengap, berbagi ruangan dengan puluhan orang lain dari berbagai penjuru dunia. Pencari suaka dari Afrika, korban perang dari Timur Tengah, imigran gelap dari Eropa Timur. Semua orang punya cerita tragis, dan cerita mereka tentang kehilangan kekayaan terdengar konyol dan tidak penting di sini. Rutinitas di sana monoton dan menekan mental. Bangun pagi, antre untuk makanan hambar, berjam-jam tanpa kegiatan, lalu kembali antre untuk makan malam. Suara berbagai bahasa asing bercampur aduk menjadi kebisingan yang konstan. Disinilah ibu Tony akhirnya tumbang. Tubuhnya yang sudah lemah karena gizi buruk dan stres, tidak mampu bertahan dalam kondisi yang keras. Penyakit darah tinggi dan diabetesnya yang selama ini terkontrol dengan obat-obatan mahal kini kambuh tanpa ampun. Kakinya bengkak hingga sulit berjalan, dan batuknya semakin parah setiap hari. Tony dan Ranti memohon kepada penjaga untuk memberikan perawatan medis yang layak bagi ibu mereka. Tapi permohonan mereka tenggelam dalam lautan birokrasi yang lambat dan tak peduli.
Ibu mereka hanya diberi obat pereda nyeri generik oleh seorang perawat yang bekerja terlalu keras. Mereka hanyalah nomor kasus, bukan manusia yang sedang menderita. Suatu malam, di tengah asrama yang remang-remang dan penuh sesak, kondisi sang ibu mencapai puncaknya. Ia terbaring di ranjang susun tingkat bawah, napasnya terdengar pendek dan berat. Matanya menatap kosong ke langit-langit, sesekali meracau memanggil nama almarhum suaminya dan mengeluh tentang dingin. Tony dan Ranti duduk di sisinya, memegang tangannya yang terasa dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, tubuh ibu mereka mengejang. Matanya terbelalak, dan napasnya berhenti. Ia pingsan. Tolong! Tolong! Ibuku! Tony berteriak sekuat tenaga, suaranya pecah karena panik. Ranti menjerit histeris. Teriakan mereka menimbulkan sedikit keributan, namun sebagian besar penghuni asrama lain hanya menatap sekilas sebelum kembali ke urusan mereka sendiri. Kematian dan penderitaan adalah hal biasa di tempat ini. Seorang penjaga akhirnya datang dengan tidak tergesa-gesa. Tony dan Ranti hanya bisa melihat dengan ngeri saat ibu mereka, wanita yang telah memanjakan mereka seumur hidup, wanita yang kesombongannya menjadi salah satu pemicu bencana ini, terbaring tak berdaya. Mereka kini dipaksa untuk menjadi saksi dari karma yang paling kejam, menyaksikan ibu mereka meregang nyawa di sebuah asrama kumuh di negeri orang, ribuan kilometer dari rumah yang tak akan pernah ia lihat lagi. Kematian tidak menunggu kemewahan. Di pusat detensi yang dingin dan impersonal itu, kematian datang dengan cara yang sama dinginnya. Ibu Tony menghembuskan napas terakhirnya bukan di ranjang yang empuk dikelilingi keluarga, melainkan di sebuah brankar di ruang medis darurat yang berbau disinfektan. Ia meninggal karena komplikasi pneumonia dan diabetes yang tidak terawat. Tony dan Ranti hanya diberitahu setelah semuanya berakhir. Mereka tidak diizinkan mendampingi di saat-saat terakhirnya. Mereka hanya dihadapkan pada sesosok tubuh yang telah ditutupi kain putih, seorang wanita yang kini hanyalah sebuah nomor kasus yang akan diurus oleh birokrasi Prancis. Tidak ada pemakaman yang layak. Tidak ada tahlilan. Tidak ada pusara untuk dikunjungi. Jenazah ibu mereka menjadi urusan negara. Tony diminta menandatangani beberapa dokumen yang tidak ia mengerti, menyerahkan hak atas jenazah kepada pihak berwenang. Kesedihan yang mereka rasakan adalah jenis kesedihan yang aneh, bercampur dengan rasa bersalah yang pekat, kemarahan pada keadaan, dan kelelahan mental yang luar biasa. Bagi Tony dan Ranti, ini adalah hukuman paling telak. Mereka telah menyeret ibu mereka ke neraka ini, dan kini mereka bahkan tidak bisa memberinya peristirahatan terakhir yang layak. Salsa, di sisi lain, merasakan ketakutan yang murni. Sosok matriark yang selama ini menjadi pelindung tidak langsungnya kini telah tiada. Ia sendirian, terjebak bersama dua orang yang mungkin diam-diam mulai menyalahkannya atas semua ini. Setelah kematian itu, waktu seolah berjalan lebih lambat di dalam pusat detensi. Hari-hari melebur menjadi satu, hanya dibedakan oleh jadwal makan yang monoton. Pagi, siang, malam, semua sama saja. Harapan untuk pulang yang dulu masih menjadi percakapan lirih di antara mereka, kini lenyap sama sekali. Mereka berhenti bicara tentang masa depan, bahkan berhenti bicara tentang masa lalu. Mereka hanya ada, bernapas, dan menunggu tanpa tahu apa yang mereka tunggu. Tony menjadi pendiam, tatapannya seringkali kosong, seolah jiwanya telah tertinggal di suatu tempat. Ranti lebih sering menangis dalam diam, memeluk lututnya di sudut ranjang. Salsa menjadi lebih keras, lebih waspada, matanya selalu awas seperti hewan liar yang terpojok. Mereka adalah tiga orang asing yang terikat oleh takdir yang sama-sama suram. Bulan berganti bulan. Musim gugur berganti menjadi musim dingin yang menggigit, lalu perlahan berganti menjadi musim semi yang pudar. Sementara mereka membusuk dalam penantian, kehidupan di Indonesia justru sedang bersemi. Hampir setahun telah berlalu sejak malam di mana Alina menghancurkan dunia mereka. Waktu telah menjadi sahabat terbaiknya. Alina tidak lagi hanya sekadar sembuh. Ia telah mekar. Usaha catering kecil yang ia rintis dari resep-resep almarhumah ibunya, yang ia beri nama Dapur Alina, berkembang pesat. Awalnya ia hanya menerima pesanan dari tetangga, kini ia sudah menjadi langganan beberapa kantor kecil di kotanya. Ia mempekerjakan 3 orang ibu rumah tangga dari lingkungannya, memberi mereka penghasilan dan tujuan. Rumah peninggalan ibunya telah ia renovasi menjadi tempat yang hangat dan nyaman,
sekaligus menjadi basis usahanya. Proses perceraiannya dengan Tony sudah lama selesai. Secara hukum, ia adalah seorang wanita lajang yang bebas. Ia berhasil membuktikan di pengadilan bahwa Tony telah melakukan penyelewengan aset dan perselingkuhan, yang membuatnya berhak atas sebagian besar harta Gonogini yang tersisa setelah membayar utang-utang Tony. Ia menjual semua properti mewah mereka, mengambil sebagian kecil untuk modal dan sisanya ia simpan dengan bijak. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan, tapi ia hidup dalam kedamaian, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, saat ia dan Bima sedang tertawa bersama di teras rumah sambil menikmati teh, ia menyadari sesuatu. Ia bahagia. Benar-benar bahagia. Di tengah kehidupannya yang baru dan damai itulah, sebuah email masuk ke komputernya. Pengirimnya adalah alamat email resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Jantungnya tidak berdebar kencang seperti dulu. Ia hanya merasakan sedikit rasa ingin tahu. Dengan tenang, ia membuka email tersebut. Isinya sangat formal dan birokratis. Email itu memberitahukan bahwa setelah proses yang panjang, dan dipercepat karena adanya kasus kematian seorang WNI atas nama Nyonya Lestari Wijaya di dalam detensi, pemerintah Prancis akhirnya menyetujui proses deportasi untuk 3 WNI lainnya. Nama mereka tercantum dengan jelas. Tony Wijaya, Ranti Wijaya, dan Salsabila Putri. Mereka dijadwalkan untuk dipulangkan ke Jakarta pada tanggal 15 Agustus, dengan menggunakan penerbangan repatriasi khusus yang diatur oleh pemerintah. Alina membaca setiap kata dengan teliti. Email itu menjelaskan bahwa ia dihubungi karena namanya masih tercatat sebagai kontak darurat dan keluarga terdekat dalam sistem data keimigrasian lama, sebelum perceraian mereka resmi tercatat secara internasional. Kemudian, ia sampai pada paragraf terakhir, paragraf yang menjadi puncak dari semua ini. Paragraf itu berbunyi, sesuai dengan prosedur standar untuk deportan yang tidak memiliki penjamin, setibanya di Jakarta, mereka akan diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial untuk penanganan lebih lanjut di panti rehabilitasi sosial. Sebagai formalitas, kami ingin menanyakan apakah Ibu Alina bersedia untuk menjadi penjamin atau setidaknya hadir di bandara untuk proses serah terima. Pertanyaan itu menggantung di layar. Sebuah pilihan terakhir. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan, atau untuk menutup buku selamanya. Alina tidak ragu sedikit pun. Ia menatap layar komputernya dengan tatapan yang tenang. Ia teringat pada tumpukan uang yang dilempar ke meja rias ibunya. Ia teringat video lamaran di Paris. Ia teringat suara memelas Tony di telepon. Semua itu kini terasa seperti adegan dari film tentang kehidupan orang lain. Ia menggerakkan kursor mouse-nya. Ia tidak membalas. Ia tidak mengarsipkan email itu untuk disimpan. Ia menggerakkan kursor ke tombol, tandai sebagai spam. Sebuah klik. Email itu menghilang dari kotak masuknya. Kemudian, ia membuka folder spam, menemukan email itu di antara puluhan email penipuan lainnya. Ia mencentang kotak di sampingnya, dan menggerakkan kursor ke tombol, hapus selamanya. Satu klik terakhir. Pesan itu, dan ketiga nama di dalamnya, lenyap dari dunianya, seolah tidak pernah ada. Ia kemudian menutup laptopnya, berdiri, dan berjalan ke dapur. Ia mengambil papan tulis kecil tempat ia mencatat pesanan. Pesanan nasi tumpeng untuk syukuran Pak RT, hari Sabtu, gumamnya pada diri sendiri. Hidupnya terus berjalan. Dan di dalam hidupnya yang baru, tidak ada lagi tempat untuk sampah dari masa lalu. Langit Jakarta pada pertengahan Agustus terasa panas dan menyesakkan. Kelembapan udaranya yang pekat terasa seperti selimut basah yang lengket di kulit, sebuah sambutan yang brutal bagi 3 orang yang telah terbiasa dengan iklim Eropa. Pesawat yang membawa mereka pulang bukanlah pesawat komersial yang nyaman. Itu adalah pesawat sewaan tanpa kemewahan, yang lebih sering digunakan untuk mengangkut logistik atau personel militer. Mereka duduk di antara puluhan orang asing lain dengan nasib serupa. Para pekerja migran yang bermasalah, WNI yang melanggar hukum imigrasi, orang-orang yang telah dibuang dari negeri impian mereka. Tony, Ranti, dan Salsa turun dari pesawat di sebuah terminal terpencil di Bandara Soekarno-Hatta, jauh dari gerbang kedatangan internasional yang gemerlap. Mereka digiring oleh petugas imigrasi seperti kawanan domba. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Setahun di pusat detensi telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Mereka kurus kering, kulit mereka pucat, dan mata mereka cekung, memancarkan kekosongan yang mengerikan.
Mereka mengenakan pakaian sumbangan yang tidak pas di badan, sebuah kemeja kebesaran untuk Tony, gaun pudar untuk Ranti, dan celana olahraga lusuh untuk Salsa. Trauma dan penderitaan telah merenggut semua sisa-sisa penampilan angkuh mereka. Di dalam ruang pemeriksaan imigrasi yang steril, nama mereka dipanggil satu persatu. Dokumen perjalanan sementara mereka dicap dengan stempel besar berwarna merah. Deportasi. Mereka tidak memiliki bagasi untuk diambil. Mereka hanya membawa satu tas jinjing kecil berisi beberapa potong pakaian ganti. Seorang petugas kemudian memanggil nama mereka melalui pengeras suara, menanyakan apakah ada keluarga yang menjemput. Panggilan untuk penjemput Tuan Tony Wijaya, Nona Ranti Wijaya, dan Nona Salsabila Putri. Ditunggu di ruang serah terima. Mereka menunggu. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Ruangan itu tetap sepi. Tidak ada wajah yang mereka kenali. Tidak ada yang datang untuk mereka. Keheningan itu adalah jawaban paling telak yang pernah mereka terima. Alina tidak datang. Kerabat lain pun tidak ada yang peduli. Mereka benar-benar telah dihapus dari kehidupan semua orang. Sesuai prosedur, petugas imigrasi akhirnya menyerahkan mereka kepada 2 orang berseragam dari Kementerian Sosial yang telah menunggu dengan sabar. Proses serah terima itu cepat dan impersonal. Mereka kini resmi menjadi tanggung jawab negara, digolongkan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Rasa malu yang mereka rasakan begitu hebat, hingga mereka bahkan tidak sanggup mengangkat kepala. Mereka dinaikkan ke dalam sebuah mobil van tua yang panas dan pengap, lalu dibawa pergi dari bandara, meninggalkan dunia normal di belakang mereka. Dari jendela van, mereka melihat jalan tol, gedung-gedung pencakar